Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ke-6. Dan di hari ke-6 ini nanti kita akan membahas bab baru ya. Jadi kita akan membahas atau mulai menginjak ke bab phrasing atau caranya membuat frasa. Nah, buat teman-teman yang mungkin nggak tahu apa itu frasa, frasa itu adalah bagian kecil dari kalimat ya. Seperti yang kita sudah pelajari di hari pertama, kalimat kan harus punya subjek predikat. Dan hari ketiga kita belajar ada objek, ya kan? Ada juga keterangan teman-teman. Ya kan? Jadi kalimat itu kalau misalnya lengkap semuanya ada itu susunannya SPOK. Nah, frase itu adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Ya, misalnya subjek, teman-teman. Subjek itu kan posisi di dalam kalimat. Biasanya dibuat dari kata benda. Nah, tapi kalau teman-teman biasa perhatikan, kata benda itu di dalam subjek tidak sendirian. Ada kata-kata lain yang menemaninya sehingga dia kelihatan agak panjang. Nah, itulah yang disebut dengan frase ya. Saya ulang lagi, pengertian frase adalah gabungan kata yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Oke? Dan hari ini kita akan menginjak ke fungsi kata sifat sekaligus membahas tentang salah satu jenis frasa yaitu noun phrase gitu ya. Nah, jadi kata sifat seperti namanya ya, teman-teman, itu fungsinya di kalimat itu hanya satu, yaitu mensifati kata benda. Dan yang punya sifat itu kata benda, teman-teman. Ya, kata kerja nggak bisa dijelaskan pakai kata sifat. Kata sifat nggak bisa dijelaskan pakai kata sifat juga. Ya, jadi yang bisa dijelaskan oleh kata sifat itu hanyalah kata benda. Oke. Dan perbedaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris adalah peletakannya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, ketika ada kata benda dijelaskan oleh kata sifat, itu kata bendanya dulu. Misal kita bilang rumah. Rumah yang besar misalnya. Misalnya rumah yang besar itu gitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik, teman-teman. Jadi kata sifat itu ditaruh di sebelumnya kata benda. Jadinya that dulu atau the juga boleh, teman-teman ya. The, kemudian yang besar itu bahasa Inggrisnya big, baru kata bendanya yaitu rumah. Jadinya house. Oke. Jadi ketika teman-teman mencari subjek predikat kok sudah lengkap dan titik-titiknya itu berada di sebelum kata benda, kemungkinan besar itu adalah tempatnya kata sifat. Seperti itu. Jadi sekali lagi tempatnya kata sifat di dalam kalimat salah satunya adalah di sebelum kata benda. Nah, itu perbedaan bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, teman-teman. Jadi dibalik ya. Diterangkan menerangkan menjadi menerangkan diterangkan seperti itu. Nah, sekarang kata sifat ini jenisnya ada tiga, teman-teman, berdasarkan penggunaannya di dalam kalimat ya. Yang pertama ada namanya determiner. Nah, itu adalah jenis kata sifat yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata benda. Alias kalau teman-teman menemukan determiner, wajib ada kata benda dulu setelahnya sebelum nabrak bagian kalimat berikutnya. Gitu ya, jadi harus ada benda dulu. Contoh determiner yang paling umum dalam bahasa Inggris itu adalah penggunaannya the, teman-teman. Nah, the itu nggak boleh diletakkan sendirian di dalam kalimat, itu nggak bisa. Pasti harus ada kata benda setelahnya. Gitu ya. Kita nggak bisa bilang the is my friend. Nah, the apa yang harus, jadi harus ada orangnya atau harus ada bendanya. Misalkan the teacher is my friend. Guru itu adalah teman saya. Nah, itu teacher itu kata benda ya, teman-teman. Dan beberapa jenis determiner itu menentukan bentuk kata bendanya, teman-teman. Apakah bendanya itu harus tunggal, apakah bendanya harus jamak, ataukah bendanya harus yang tidak bisa dihitung. Itu adalah jenis-jenis bentuk kata benda. Gitu ya. Nah, selain determiner ada juga kata sifat jenis yang kedua, yaitu ada deskriptif atau epitet. Nah, perbedaan deskriptif sama determiner tadi adalah kalau deskriptif atau epitet itu boleh berdiri sendiri, tidak ada kata benda setelahnya nggak apa-apa. Cuman penempatannya teman-teman harus perhatikan ya. Jadi kata sifat ketika berdiri sendiri itu letaknya di setelah predikat dan umumnya atau basically atau apa ya ngomongnya bahasa saya teman. Aturan dasarnya itu adalah letaknya di setelah predikat to be. Contoh kata beautiful, teman-teman. Cantik ya. Itu kalimat yang gampang adalah you are beautiful. Kamu cantik, kalian cantik seperti itu.
Misalnya lagi you are smart. Nah, smart, beautiful itu adalah kata sifat jenis deskriptif ini. Jadi setelahnya tidak ada kata benda nggak apa-apa, teman-teman. Tapi ada kata benda pun juga boleh ya. Kita bilang she is a smart girl. Nah, itu setelah smart ada kata bendanya. Oke, jadi sekali lagi itu perbedaannya determiner sama deskriptif atau epitet. Deskriptif atau epitet ini boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Dan dia hanya menambahkan arti saja, teman-teman. Jadi dia tidak menentukan apakah bendanya harus jamak, harus tunggal, ataupun yang tidak bisa dihitung. Dan kalau teman-teman menemukan deskriptif di dalam soal itu boleh dihapus. Nggak apa-apa selama dia tidak ditanyakan ya. Jadi kalau misalkan di soal teman-teman kok merasa soalnya itu terlalu panjang, dan menemukan vocab-vocab yang deskriptif itu kan hanya nambahkan arti saja. Itu kalau teman-teman hilangkan nggak masalah, tidak merubah bagian yang hilang. Maksud saya tidak merubah, tidak menghilangkan bagian kalimat yang penting seperti itu. Kalau contohnya gimana Kak? Oke, saya ulangi lagi ya. Contoh dari determiner tadi adalah kata the, teman-teman. Nah, saya nggak bisa bilang I love the. Itu nggak bisa. I love the itu berdiri sendiri kan, the-nya nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena the itu keluarganya determiner harus ada kata benda setelahnya. Jadi harus ada benda setelahnya the-nya. Gitu ya. Contohnya I love the girl. Nah, girl itu kata benda teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan untuk contoh dari deskriptif itu adalah beautiful tadi. Ini saya ulangi lagi ya, teman-teman, supaya dapat perbedaannya. Nah, kalau beautiful itu keluarganya deskriptif, boleh tanpa kata benda, tapi tempatnya harus di setelah predikat, terutama predikat to be ya. Contohnya adalah you are beautiful. Titik itu nggak apa-apa, teman-teman. You are beautiful. Titik itu nggak masalah. Itu kalimatnya sudah benar. Ya, jadi beautiful itu termasuk ke kata sifat yang deskriptif, sedangkan the itu kata sifat yang determiner. Gimana, Mister? Dapat nggak perbedaannya atau Miss? Maksud saya. Jadi contohnya lagi important. Important itu artinya penting, gitu ya. Nah, penting itu diletakkan di setelah to be sendiri nggak apa-apa, teman-teman. Contohnya, ini penting sekali. Nah, kita bisa bilang it is important. Dikasih titik nggak apa-apa setelahnya. Nah, tapi kalau the nggak bisa, it is the titik itu nggak bisa, teman-teman. Nah, karena the itu keluarganya determiner, ya. Sedangkan important itu kan hanya nambahkan arti saja, dia boleh tanpa kata benda, boleh tidak. Maksudnya boleh pakai kata benda, boleh tanpa kata benda itu terletak di setelah to be biasanya gitu ya, atau di sebelum kata benda yang dijelaskan. Intinya boleh dengan kata benda, boleh juga tidak, seperti itu. Kemudian saya ulang lagi, deskriptif atau epithet tadi itu hanya menambahkan arti saja. Diikuti benda jamak boleh, diikuti benda tunggal boleh, diikuti benda yang tidak bisa dihitung juga boleh, gitu ya. Contoh kita bilang big. Misalnya ini makanan besar. Big meal, it's a big meal. Gitu ya. Contohnya lagi, ini adalah rumah yang besar. Sorry, rumah-rumah yang besar, berarti rumahnya banyak. It's big houses. Contoh lagi, big diikuti oleh kata benda yang tidak bisa dihitung. It is big information, misalnya, gitu ya. Atau it is big money, misalnya. Nah, jadi itu contoh kata sifat yang deskriptif, hai, teman-teman. Jadi diikuti benda apapun setelahnya nggak apa-apa. Tergantung kita pengen ngomong apa, seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir ada namanya noun adjunct. Sorry, teman-teman. Nah, noun adjunct ini atau noun adjektif ya, ini nama nggak penting sebenarnya teman-teman. Yang penting teman-teman bisa membedakan antara tiga jenis adjektif ini. Boleh dinamai Wawan, Tono, Sinta misalnya, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman ingat penggunaannya Wawan gimana, penggunaan Tono gimana, penggunaan Sinta gimana. Kadang nama itu yang bahkan bikin kita sulit belajar teman-teman ya. Makanya saya tidak terlalu penting nama itu, tapi takutnya ketika teman-teman nanti ambil referensi dari Google, nah ini supaya sama saya sebutkan nama yang ada di buku gitu ya. Jadi noun adjunct itu adalah kata sifat yang kita buat dari kata benda. Jadi wujudnya itu kata benda, teman-teman. Ya, tapi fungsinya dia menjelaskan kata benda. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata benda kok menjelaskan kata benda lain, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Nanti kita bahas, teman-teman. Oke? Nah, untuk jenis-jenisnya atau pembagiannya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi determiner itu ada 6 jenis, teman-teman. Yang pertama ada artikel, demonstratif, posesif, ordinal, kardinal, sama miscellaneous. Kita bahas satu persatu ya.
Yang pertama ada artikel dulu. Jadi artikel itu fungsinya adalah menentukan apakah bendanya ini jelas atau tidak. Jadi benda yang dijelaskan itu jelas atau tidak. Kalau bendanya tidak jelas, mohon maaf teman-teman ya, headset saya mati sendiri. Jadi saya ulangi lagi, artikel ini menentukan apakah bendanya itu jelas atau tidak jelas. Oke, kalau bendanya jelas, sorry, kalau bendanya tidak jelas dulu ya. Kalau bendanya, maksudnya tidak jelas tuh gini. Misal saya bilang ke teman-teman nih, saya punya seekor kucing. Nah, teman-teman kan nggak tahu kucing yang mana yang saya maksud. Karena di dunia ini ada miliaran kucing, teman-teman. Ya, ada banyak lah intinya kucing. Dan di antara miliaran kucing di dunia ini, yang mana yang punya saya? Pasti teman-teman nggak tahu kan? Nah, itu yang saya maksud bendanya tidak jelas. Oke, misalkan lagi, saya punya sebuah buku. Nah, teman-teman pasti nggak tahu buku yang saya maksud ini buku yang mana di antara sekian banyak buku di bumi ini. Gitu ya. Nah, itu yang saya maksud bendanya tidak jelas, teman-teman. Kalau bendanya tidak jelas, teman-teman pakainya atau en. Karena sama en itu artinya sebuah. Saya punya sebuah buku. Saya kenal seseorang. Jadi sebuah, seekor, seorang, sehelai, gitu ya. Dan karena dia artinya otomatis benda setelahnya harus tunggal. Ya, teman-teman. Nah, kalau ini kata setelahnya harus berawalan dengan huruf konsonan. Bunyinya ya, harus berbunyi konsonan. Konsonan itu selain A, I, U, E, O, teman-teman. Contohnya buku. Buku itu awalannya B ya, atau B. Jadi a book, pakainya bukan an book. Ya, tapi a book. Contohnya lagi adalah orang, person. Itu kan awalnya P, teman-teman. A person. Seperti itu, gitu ya. Sedangkan en itu sama, diikuti benda tunggal, cuman awalannya adalah huruf A, I, U, E, O atau huruf vokal. Gitu ya, teman-teman. Bunyinya, contohnya adalah sebuah payung, an umbrella. Nah, umbrella kan diawali huruf A ya, maka pakainya an umbrella. Seperti itu. Contohnya lagi adalah seekor semut, an ant. Seperti itu. An ant, sorry, an ant seperti itu. Jadi seekor semut, gitu ya. Nah, kalau the ini bendanya harus benda yang jelas. Orang yang kita ajak ngomong itu harus sudah tahu benda yang kita maksud yang mana. Contoh nih, teman-teman. Misal saya bilang ke teman-teman tentang matahari. Aduh, mataharinya panas banget. Kepada siapapun kita ngomong, kalau kita ngomongin tentang matahari, aduh mataharinya panas banget. Pasti orang itu tahu matahari yang dimaksud yang mana. Ya, karena matahari kan cuma satu, teman-teman. Nah, itu yang saya maksud. Jadi kalau bendanya sudah jelas, kita pakainya the, oke? Dan the ini boleh diikuti semua jenis kata benda. Jadi bebas, teman-teman. Ya, jadi kalau sama en harus diikuti tunggal, kalau the boleh tunggal, boleh jamak, boleh yang tidak bisa dihitung seperti itu. Oke? Nah, itu adalah ketiga jenis artikel, ya. Dan penggunaannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua ada namanya demonstrative adjective. Kalau artikel tadi menentukan apakah bendanya jelas atau tidak. Kalau demonstrative adjective ini menentukan apakah bendanya itu jauh atau dekat dari kita yang ngomong. Misal nih, kalau saya bilang buku ini memiliki penjelasan yang bagus. Nah, saya bilangnya buku ini, berarti bukunya dekat sama saya, teman-teman. Tapi kalau saya bilang buku itu memiliki penjelasan yang baik, misalnya cara penjelasannya baik, misalnya. Nah, buku itu jauh dari saya. Nah, sebenarnya demonstratif ini caranya bilang ini sama itu dalam bahasa Inggris. Ya, jadi kita bisa pakai that atau those untuk bilang itu ya, this atau this untuk bilang ini. Nah, ini bacaan sama tulisan ketuker ya, teman-teman. Yang tulisannya I bacanya E, yang tulisannya E bacanya I. Seperti itu. Nah, itu yang saya maksud nanti di listening ini sangat penting. Namanya rekognisi. Jadi ketika teman-teman sering latihan, teman-teman akan bisa membedakan secara otomatis. Gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke materi dulu hari ini. Nah, untuk bilang itu ada dua, that sama those. Bedanya apa? Kalau that itu boleh diikuti benda tunggal ataupun yang tidak bisa dihitung. Sedangkan those itu khusus diikuti benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Oke, teman-teman. Nah, kalau caranya bilang ini, kita bisa pakai this kalau bendanya tidak bisa dihitung ataupun tunggal. Sedangkan this sama artinya juga ini, tapi benda setelahnya wajib benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Seperti itu.
Contoh ya, teman-teman. Kita bisa bilang that book, buku itu. Kita juga bisa bisa bilang that information, informasi itu. Nah, informasi itu tidak bisa dihitung ya. Kalau buku bisa, makanya tunggal tadi, teman-teman. Kalau those, buku-buku itu kita bilangnya those books. Nah, tapi kita nggak bisa bilang those informations ya, karena information tidak bisa dijamakkan. Nah, benda itu kalau nggak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Makanya those ini khusus untuk benda yang bisa dihitung dan wajib dijamakkan seperti itu. Kalau yang bendanya nggak bisa dihitung ya nggak bisa dijamakkan, otomatis nggak bisa pakai those. Nah, kalau this contohnya buku ini, this book, informasi ini, this information, gitu ya. Nah, kalau yang pakai these itu bendanya harus jamak. Contohnya orang-orang ini, berartinya these people, para mahasiswa ini, these students, seperti itu. Kita nggak bisa bilang this information, nggak bisa ya, karena information tidak bisa dihitung, jadi tidak bisa dijamakkan. Oke? Nah, berikutnya yang ada possessive adjective atau kata sifat yang menunjukkan kepemilikan, teman-teman. Nah, kalau posesif ini sebenarnya bebas ya. Dia boleh diikuti benda tunggal, boleh diikuti benda jamak, boleh juga yang tidak bisa kita hitung. Nah, tapi untuk contoh dari posesif atau kepemilikan misalnya ada his. His, her, sama its itu artinya nya, teman-teman. Ya, cuman bedanya yang punya itu cowok, cewek, sama yang nggak cewek, nggak cowok gitu ya. Misalnya rumahnya, misalnya nya yang kita maksud ini namanya Rudi. Rudi kan cowok ya, teman-teman. His house. Rumahnya Rudi. Nah, tapi kalau yang punya itu misalnya Rita. Rita kan cewek ya, teman-teman. Kita bilangnya her house. Rumahnya Rita. Nah, tapi kalau misalnya yang punya rumah itu misalnya kucing. Nah, rumahnya, maksudnya nyanya itu kucing itu. Dan jumlahnya cuma satu kucingnya. Nah, kita bilangnya its house. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Kemudian kepemilikan ini boleh diikuti tunggal, boleh diikuti jamak, ataupun benda yang tidak bisa dihitung. Sama kayak the penggunaannya, teman-teman. Gitu ya. Kemudian berikutnya kita punya, nah sebelum saya lanjut ke jenis determiner yang keempat, saya ingin menambahkan sedikit ya teman-teman. Untuk determiner nomor satu, 2, dan juga 3, ini teman-teman hanya boleh pilih satu saja. Oke, untuk menjelaskan satu kata benda. Misal nih ada kata benda book artinya buku. Teman-teman sudah pakai artikel misalnya a book. Itu nggak boleh pakai demonstratif lagi ataupun posesif. Nggak bisa kita bilang a my book atau my a book, nggak bisa. A the book atau a that book, a this book, nggak bisa. Salah satu aja teman-teman. Gitu ya. Jadi misalnya a book aja atau this book saja atau my book saja. Oke, jadi saya ulangi lagi, determiner nomor satu 2 3 ini hanya boleh pilih salah satu saja. Ya, tapi setelah teman-teman pilih salah satu dari determiner nomor satu 2 3 mau lanjut menambahkan ke determiner berikutnya boleh. Kita punya ordinal number. Nah, ordinal number itu adalah angka yang menunjukkan urutan bendanya yang keberapa. Oke, itu caranya kita bilang yang pertama, yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga, dan lain-lain, teman-teman. Oke. Nah, contoh dari ordinal number, misalnya kita punya first yang pertama, second yang kedua, third yang ketiga, earliest yang paling awal atau pertama kali, next yang berikutnya, last yang terakhir. Dan ordinal ini sama kayak posesif tadi, teman-teman ya. Jadi benda setelahnya bebas, boleh tunggal, boleh jamak. Gitu ya. Yang nggak boleh kalau teman-teman pakai first, second, third itu yang pakai benda tidak bisa dihitung nggak bisa. Seperti itu. Oke. Kemudian berikutnya kita punya cardinal number. Nah, kalau cardinal number itu adalah angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah, karena dia menunjukkan jumlah bendanya, otomatis bendanya harus ngikut, teman-teman. Apakah harus tunggal, apakah harus jamak, ataupun yang tidak bisa dihitung. Nah, contohnya misalnya ya, ada kata one artinya satu atau sebuah gitu ya. Nah, sebuah atau satu itu bendanya ya harus tunggal, ya harus yang bisa dihitung dan tunggal. Misalnya one person, one book, one classroom misalnya. Oke. Kemudian kalau no itu boleh tunggal, boleh jamak. No itu artinya tak satu pun ya. Kalau di soal structure TOEFL no jangan diartikan tidak, teman-teman. Tapi diartikan tak satu pun. Karena banyak kan no itu diartikan tidak atau bukan. Sama kayak kita ditanya, are you hungry? No.
Nah, itu bukan yang itu, bukan yang pertanyaan itu, teman-teman. Jadi kalau menemukan kata no di soal structure TOEFL itu kata sifat, teman-teman, dari keluarganya determiner ini. Itu ya. Kemudian ada to, artinya dua, otomatis benda setelahnya harus jamak. Yang dijelaskan harus jamak, gitu ya. Both itu artinya keduanya, benda setelahnya harus jamak. Kalau all ini boleh diikuti benda yang bisa dihitung, harus jamak ya. Nah, all juga bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung, otomatis tidak bisa dijamakkan. Nah, kita bisa bilang all people, semua orang. Kita juga bisa bilang all information, semua informasi. Seperti itu. Kemudian ada most. Most di sini bukan artinya paling ya, tapi most di sini artinya sebagian besar. Contohnya, atau hampir semua. Jadi, sebagian besar orang, misalnya ya, kita bilangnya most people. Seperti itu. Dan most ini juga bisa diikuti benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya, most information. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita punya a number of dan juga an amount of. Artinya sama, teman-teman. Sama-sama sejumlah, cuman beda penggunaannya. Kalau a number of, benda setelahnya wajib jamak. Oke. Kalau an amount of, benda setelahnya wajib tidak bisa dihitung, otomatis tidak bisa dijamakkan. Ya, contohnya sejumlah orang, kita bilangnya a number of people. Oke, a number of students dan lain-lain. Sedangkan kalau an amount of, contohnya an amount of money, an amount of time. Misalnya seperti itu. Kemudian berikutnya ada few dan juga a few. Ini mirip tapi beda arti, sangat beda teman-teman. Few itu konotasinya negatif ya. Artinya adalah sedikit. Contohnya, dan dia hanya untuk benda yang bisa dihitung dan jamak. Contohnya sedikit orang, kita bilangnya few people. Ya, sedikit buku, few books. Seperti itu. Sedangkan a few itu artinya beberapa. Sama itu untuk benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Nah, contohnya beberapa orang, a few people. Beberapa buku, a few books. Seperti itu. Kemudian ada little sama a little, artinya kalau little itu artinya sedikit ya. A little artinya beberapa. Nah, bedanya few, a few dan little, a little itu benda yang dijelaskan. Kalau little itu bendanya tidak bisa dihitung. Sama little ya teman-teman. Contohnya little money, sedikit uang. A little money, beberapa uang atau sejumlah uang. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan, bisa diulangi untuk no tadi, Mister? Yang bisa dihitung atau tidak bisa dihitung? No bebas ya, teman-teman. No boleh bisa dihitung, boleh tidak bisa dihitung. Kalau bisa dihitung, boleh tunggal, boleh jamak, seperti itu. Jadi no itu bebas. Tapi umumnya ini yang saya pelajari dari konten kreator guru bahasa Inggris di sana, di Amerika, di sosmed ya, teman-teman. Ternyata memang informasi itu tidak ada yang dijelaskan di buku secara fix ya. Tapi mereka bilang katanya no ini jarang dipakai untuk benda yang bisa dihitung. No itu biasanya untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, tapi ketika saya nonton film, ketika saya nonton eh, YouTube bahasa Inggris itu sering banget no itu diikuti benda jamak, kemudian benda yang tunggal itu bisa juga gitu. Jadi menurut saya nggak ada ketentuan dan di TOEFL no ini tidak ada ketentuan benda setelahnya harus tunggal atau jamak atau yang tidak bisa dihitung. Jadi bebas untuk no ini seperti itu. Oke, nah itu tadi, oh sorry, masih ada satu lagi, maaf teman-teman. Itu tadi adalah kardinal ya, contoh-contohnya saja. Jadi kardinal ini teman-teman harus artikan supaya tahu nanti ya benda setelahnya harus tunggal apa atau jamak seperti itu. Perbedaan few dan a few apa, Sir? Hanya artinya saja. Kalau few artinya sedikit, a few artinya beberapa. Dua-duanya sama-sama harus diikuti benda yang bisa dihitung dan harus dijamakkan. Seperti itu. Itu ya. Lanjut ke nomor berikutnya, maksud saya ke jenis terakhir dari determiner ada miscellaneous, teman-teman. Nah, miscellaneous ini artinya yang lain-lain. Jadi caranya kita bilang yang lain dalam bahasa Inggris itu ada tiga cara. Ya, kita bisa pakai other, bisa pakai another, bisa pakai the other. Artinya sama-sama yang lain. Nah, cuman mereka beda penggunaan ya. Jadi inilah adjektif itu seperti ini. Susahnya hanya di vocab. Tapi saya yakin ketika teman-teman nanti menulis, kemudian sambil latihan, sambil membuka catatan teman-teman akan hafal dengan sendirinya tanpa harus hafalan. Jadi latihan, buka. Itu nanti akan hafal sendiri, teman-teman. Other itu benda setelahnya wajib ada dua ya. Boleh benda yang tidak bisa dihitung.
Tapi kalau bendanya itu bisa dihitung, harus jamak. Ya, tapi kalau tidak bisa dihitung ya jangan dijamakkan. Namanya benda tidak bisa dihitung ya tidak bisa dijamakkan, teman-teman. Gitu ya. Jadi ada dua kalau pakai other, boleh yang tidak bisa dihitung. Contohnya information ya, other information. Kita nggak boleh bilang another information, nggak boleh, teman-teman. Itu salah, gitu ya. Atau other jamak, misalnya other people. Ya, kita nggak bisa bilang other person. Oke, jadi diingat-ingat other itu pilihannya ada dua. Uncountable atau jamak. Benda kalau misalkan countable harus jamak seperti itu. Kalau another, nah itu kan ada tambahan kata an-nya, ya kan teman-teman? Otomatis benda setelahnya itu harus tunggal. Nggak boleh benda tidak bisa dihitung pakai another, nggak boleh teman-teman. Ya jadi harus benda yang bisa dihitung dan tunggal saja. Oke, sama kayak penggunaan an di artikel tadi. Ya, jadi another person, another book, another apa lagi misalnya another tool, misalnya alat yang lain misalnya. Gitu ya. Kemudian kalau the other sama kayak penggunaannya the tadi, teman-teman. Jadi the itu boleh diikuti jenis benda apapun. Jadi benda tunggal boleh, benda jamak boleh, ataupun benda yang tidak bisa kita hitung juga boleh. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini adalah teman-teman harus ingat bahwa an sama the itu adalah keluarga dari determiner nomor satu 2 3 yang mana kembali ke aturannya tadi, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan keluarganya artikel demonstratif atau posesif di sebelumnya yang lain, misalnya teman-teman pakai kata my kepemilikan ya, contoh aja teman-teman, itu nggak boleh pakai an. Oke, jadi misalnya nih, saya mau bilang teman-teman saya yang lain, nah jadi kita bilangnya adalah my other friends. Atau misalnya temannya kita itu cuma satu, teman saya yang lain. Nah, itu kita bilangnya bukan my another friend, tapi my other friend. Jadi walaupun tunggal pakainya other. Kenapa? Karena ada kepemilikan. Ya, kita hanya boleh pilih salah satu saja, entah itu artikel, demonstratif atau posesif. Dan kata setelahnya itu pasti ngikutin kata sebelumnya. Jadi yang jadi patokan itu kata yang mendahului, kata yang keluar duluan, teman-teman. Jadi kalau sudah ada my, yang nggak boleh pakai an lagi, nggak boleh pakai the lagi. Ya pasti balik ke bentuk awalnya yaitu other. Seperti itu. Gitu ya, walaupun diikuti benda tunggal. Kan other itu kalau dia nggak ada ini harus, yang nggak bisa dihitung harus jamak kan. Tapi kalau misalkan ada kepemilikan atau demonstratif misalnya, nah, itu nggak boleh lagi. The another itu nggak ada. The another, teman-teman. Ya, makanya karena artikel an sama the itu sama-sama artikel. Kita hanya boleh pilih salah satu aja. Atau the other itu juga nggak boleh. The other. Ya, jadi salah satu saja. The other atau another saja. Seperti itu. Berarti yang boleh hanya other ya. Betul kalau ada teman-temannya artikel. Ada teman-temannya an sama the. Misalnya kepemilikan atau posesif tadi. Yaitu my, teman-teman. Tapi kalau nggak ada, aturannya balik ke aturan ini. Ya, ini aturan dasarnya. Ya, teman-teman. Nah, tapi sekali lagi ada an, ada the itu cuma tambahan. Dan itu keluarganya artikel. Nah, jadi kalau ada keluarganya demonstratif atau posesif sebelumnya, maka kembali ke aturan pilih salah satu saja tadi untuk menjelaskan satu kata benda. Ya, teman-teman. Nggak boleh ada my, another itu nggak ada. My, the other itu nggak ada. Seperti itu. Jadi pasti kalau ada kepemilikan sebelumnya, balik ke kata dasarnya yaitu other. Karena sekali lagi kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk determiner nomor satu, dua, atau tiga untuk menjelaskan satu kata benda. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah itu tadi adalah penjelasan tentang determiner. Ya, jadi sekali lagi determiner itu jenisnya ada 6. Dan beberapa tadi ya, ada yang harus diikuti tunggal, ada yang harus diikuti jamak, dan ada yang harus diikuti yang tidak bisa dihitung. Bahkan ada juga yang bisa diikuti tiga-tiganya. Seperti itu. Contohnya the tadi, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke jenis kata sifat yang kedua, namanya adalah deskriptif atau epitet. Ya, deskriptif atau epitet ini boleh tanpa kata benda. Nah, tapi kalau dia berdiri sendiri tanpa kata benda itu terletak di setelah predikat to be yang nggak punya arti. Contoh yang paling sederhana itu adalah I am fine, I am okay, I am good. Nah, fine, okay, good artinya kan baik-baik saja. Itu kata sifat, teman-teman.
Itu kan setelahnya titik, nggak ada kata bedanya kan. Nah itu contoh dari keluarga deskriptif atau epitet. Dan deskriptif atau epitet itu cuma menambahkan arti saja. Jadi kalau teman-teman hilangkan selama itu tidak ditanyakan ya, itu tidak apa-apa. Karena biasanya itu yang membuat kata benda itu panjang sekali teman-teman. Entah di subjek, entah di objek itu kadang objeknya kok panjang banget. Atau subjeknya kok panjang banget. Itu sebenarnya yang bikin panjang itu ya deskriptif atau epitet ini. Karena ada 8 jenis teman-teman. Ya, dan ini sudah saya urutkan. Kalau misalkan ada muncul lebih dari satu, urutannya seperti ini. Jadi yang pertama ada kualitas atau karakter bendanya itu secara umum bagaimana. Ya, misalnya kata penting, misalnya mahal, misalnya baik, misalnya jahat, misalnya tampan, dan lain-lain. Itu adalah quality atau karakter. Atau contoh-contoh lain dari kualitas atau karakter benda adalah arid. Arid itu artinya gersang, teman-teman, atau kering. Gitu ya. Kemudian ada excessive, artinya berlebihan. Kemudian ada essential, artinya penting. Kemudian ada accurate, artinya akurat. Ada brittle, artinya lapuk atau rapuh gitu ya. Distinct, artinya berbeda, seperti itu. Ini contoh saja, banyak sekali teman-teman. Untuk contoh, teman-teman boleh berkreasi dengan kreativitas teman-teman ya, memikirkan kata sifat yang termasuk ke dalam quality atau karakter ini. Kemudian berikutnya ada size. Size itu ukuran bendanya. Jadi bendanya itu seberapa besar, teman-teman. Nah, contohnya ada tiny. Tiny itu artinya sangat kecil, teman-teman. Ada massive, artinya besar. Large itu juga besar. Memang untuk adjektif yang dari kelas kata deskriptif atau dari keluarga deskriptif atau epitet ini banyak sekali sinonimnya. Jadi untuk bilang kecil itu ada banyak sekali. Ada small, tiny, minute, diminutive. Ya, banyak sekali teman-teman. Besar itu ada massive, ada immense, ada enormous, ada large dan lain. Itu sinonim. Artinya sama, penggunaannya juga sama seperti itu. Kemudian ada microscopic, itu artinya mikroskopis, sangat kecil. Ada wide, luas atau lebar, ada tall, ada tinggi seperti itu. Dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada age and temperature. Jadi umur atau suhu. Nah ini saya jadikan satu karena boleh teman-teman bolak-balik. Kalau misalkan ada dua ini ya. Jadi boleh umur dulu atau suhu dulu. Atau suhu dulu baru umur juga boleh. Oke. Nah contoh dari age atau umur misalnya ada old artinya tua. Modern, modern. Ancient, kuno. Archaic itu juga sama, kuno. New, baru. Klasik, klasik dan masih banyak lagi. Contoh dari suhu atau temperature ada warm artinya hangat, cold artinya dingin, cool artinya sejuk, hot artinya panas dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada participle. Nah, participle itu adalah kata sifat yang dibuat dari kata kerja. Ya, caranya kita bilang yang atau yang di. Ya, jadi aktif atau pasif. Untuk bilang yang kita pakainya verb ing, teman-teman. Contohnya existing, yang ada. Nah, ya jadi exist itu artinya ada ya teman-teman. Jadi existing yang ada seperti itu. Kemudian ada fascinating yang menarik. Alternating yang berubah-ubah. Nah, tapi ada juga verb 3 artinya nanti jadi yang di, jadi pasif teman-teman. Contohnya required yang diperlukan atau yang dibutuhkan. Intended yang diniati atau yang disengaja. Used yang sudah dipakai atau bekas. Yang bekas itu caranya ngomong pakainya used teman-teman. Gitu ya. Jadi itu adalah contoh verb ing dan verb 3, maaf, bukan verb 2 ya. Verb 2 itu predikat, bukan kata sifat, teman-teman. Nah, itu sekaligus saya menjelaskan ke teman-teman kenapa verb ing dan verb 3 ketika tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat karena dia sebenarnya kata sifat, teman-teman. Memang wujudnya saja itu verb ing ya, tapi sebenarnya kalau di kalimat dia menjadi kata sifat. Seperti itu. Namanya participle ini. Kemudian berikutnya ada shape, itu bentuk bendanya. Contohnya ada circular, kotak, maaf, circular itu bulat teman-teman ya. Flat itu datar, round itu bulat, yang bola itu concave artinya cekung, convex cembung, dan masih banyak lagi. Kemudian ada color, warna bendanya, misalnya ada purple, ungu, vibrant, berwarna-warni gitu ya, mencolok gitu teman-teman. Colorless, tak berwarna. Reddish, kemerah-merahan. Yellow, kuning. Yellowish, kekuning-kuningan. Dan masih banyak lagi.
Kemudian berikutnya ada origin or location. Jadi asal bendanya dari mana atau lokasinya, letaknya di mana. Ya, contohnya ada Spanish dari Spanyol, American dari Amerika, French dari Prancis, British dari Britania, European dari Eropa. Kalau dari Indonesia ya berarti Indonesian, gitu ya. Kemudian kalau dari Cina, Chinese, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir kita punya material atau bahan. Benda itu dibuat dari apa, teman-teman? Nah, ini paling jarang keluar ya. Tapi kalau di ngomongin tentang produk atau benda mati, ini biasanya keluar, teman-teman. Terutama di reading ya. Contohnya adalah wooden yang terbuat dari kayu. Cotton yang terbuat dari katun atau kapas. Metal terbuat dari logam. Plastik dari plastik. Diamond dari berlian. Concrete dari beton. Dan masih banyak lagi. Itu ya. Nah, itu tadi adalah ke-8 jenis deskriptif atau epitet berdasarkan urutannya. Jadi kalau ada lebih dari satu, urutannya seperti ini, teman-teman. Dan kadang untuk pertanyaan deskriptif atau epitet itu tentang urutan atau order, ya. Sekali lagi jangan dihafal, mohon dicatat aja nanti setelah kelas sambil mengikuti rekaman. Dan kalau ada pertanyaan mohon ditanyakan, ya. Kemudian yang terakhir ada noun adjunct atau noun adjektif, yaitu jenis kata sifat yang teman-teman buat dari kata benda, gitu ya. Dan ada dua jenis teman-teman ya. Noun adjunct ini ada yang memang dibuat dari kata benda murni, contohnya adalah pencil case, kotak pensil atau tempat pensil. Nah, kalau kita beli tempat pensil, ini kan ada dua kata benda ya, teman-teman. Ada pensil itu kata benda, case itu tempatnya atau kotaknya itu kan juga kata benda. Ya kan? Jadi kotak pensil jadinya nanti satu benda. Nah, kalau kita ngomong kotak pensil, itu wujudnya kan kotaknya, teman-teman, bukan pensilnya. Nah, jadi kata pensil itu hanya sebagai penjelas kata benda kotak atau tempat. Nah, itulah yang disebut dengan noun adjunct. Jadi pencil di situ tuh sebenarnya cuma sebagai kata sifat, menjelaskan kata benda, case. Nah, tapi kata sifat ini wujudnya kata benda. Pensil itu kan kata benda, teman-teman. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dijilat, dicelupin, ya kan? Nah, tapi di kalimat ini atau sorry, ini bukan kalimat ya. Di frase ini dia dipakai untuk menjelaskan kata benda. Padahal itu fungsinya kata sifat. Nah, makanya kata benda itu disebut dengan noun adjunct. Seperti itu. Nah, contoh lain ada shoe store, toko sepatu. Saya mau pergi ke toko sepatu. Nah, wujudnya itu toko, teman-teman. Bukan wujudnya sepatu ya, tapi wujudnya toko. Makanya kata sepatu di situ hanya sebagai penjelas kata toko. Nah, contoh yang paling jelas itu adalah baby powder, bedak bayi. Nah, teman-teman boleh coba pergi ke toko apa namanya serbaguna ya, atau serba gitu. Terus teman-teman tanya ke penjaganya, Pak beli atau Mas beli kotak, sorry maksudnya Mas beli bedak bayi. Sudah dipastikan kalau penjaganya itu normal, pasti teman-teman diambilkan bedak, nggak mungkin diambilkan bayi. Ya, nah jadi kata bayi di dalam frasa bedak bayi itu hanya sebagai penjelas saja. Ya, yang menjelaskan bahwa bedak itu dipakai untuk bayi, tapi wujudnya bedak, teman-teman. Seperti itu. Jadi powdernya ya. Nah, pencil, shoe sama baby di situ sebagai noun adjunct. Kata benda yang menjelaskan kata benda lain. Padahal itu fungsinya kata sifat, teman-teman. Oke. Nah, kemudian yang kedua, noun adjunct ini juga bisa dibuat dari gerund, yaitu verb ing yang fungsinya kata benda. Contoh, teman-teman. Drawing pen. Drawing pen itu bukan artinya melukis pena. Bukan juga artinya pena yang sedang melukis atau menggambar. Masa pena menggambar sendiri kan nggak bisa ya. Jadi drawing pen itu artinya adalah pena untuk melukis. Sama kayak pencil case, kotak untuk pensil, toko untuk sepatu, bedak untuk bayi. Nah, jadi kalau diartikan nanti ada untuk-untuknya gitu ya. Jadi pena untuk menggambar, sepatu untuk berlari, mesin untuk menjahit. Nah, jadi gernya ini fungsinya adalah sebagai noun adjunct. Jadi dia menjelaskan kata benda setelahnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis kata sifat dan sudah saya urutkan. Jadi urutannya seperti ini. Boleh di screenshot dulu, boleh teman-teman foto juga nggak apa-apa sementara ya. Tapi mohon nanti setelah kelas dicatat di buku catatan teman-teman. Karena kalau nggak dicatat pasti lupa, pasti hilang. Dan sayang banget kalau dapat ilmu hilang itu sayang banget teman-teman. Gitu ya. Apalagi teman-teman kan bayar di awal seperti itu.
Nah, mungkin ada pertanyaan sambil teman-teman men-screenshot ataupun teman-teman mau foto kalau ada pertanyaan boleh, silahkan. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dan saya rasa pastinya teman-teman sudah memfoto atau men-screenshot ya, karena memfoto dan men-screenshot doesn't take that long ya, that long time. Maka kita lanjut ke contoh soalnya ya. Contoh soal pertama, caranya sama ya, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu aroused. Subjeknya adalah social crusade, artinya perjuangan sosial. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu berada di sebelum kata benda crusade di dalamnya subjek. Nah, berarti kita di situ hanya kehilangan kata sifat saja. Jadi kalau mau ditambahkan sesuatu di situ ya tambahkan hanya kata sifat. Seperti itu. Nah, otomatis jawaban yang benar adalah yang alfa. Karena kalau yang Bravo, betul sekali Miss Nanda ya, yaitu jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, nothing itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti, teman-teman. Kalau dimasukkan kata ganti di sini, nanti subjeknya double. Yang delta juga sama, non itu kelas katanya adalah pronoun atau kata ganti. Nanti subjeknya double, teman-teman, pemborosan subjek. Kalau not itu keterangan ya, keterangan itu kalau menjelaskan kata benda, terutama benda itu tunggal, maka harus ada determiner yang memisahkan. Nah, minimal minimal any, dan lain-lain. Jadi nggak bisa langsung not diikuti kata benda tunggal seperti ini, nggak bisa. Gitu ya, jadi harus ada determinernya. Jadi yang Charlie tidak bisa, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, no social crusade aroused Elizabeth Williams enthusiasm more than the expansion of the educational facilities for immigrants to the United States. Tidak satupun perjuangan sosial membangkitkan antusiasmenya Elizabeth William lebih dari ekspansi atau perluasan dari fasilitas pendidikan untuk para imigran yang pergi ke Amerika Serikat. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke contoh berikutnya. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal ya, materi hari pertama sampai hari kelima alias sentencing. Itu wajib ada, teman-teman. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is. Nah, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma ya, teman-teman. Jadi ada kata benda California di sini, ini bukan subjeknya. Karena sekali lagi, saya ulangi ya, subjek predikat tidak boleh dipisah satu koma. Kalau dipisah 2, 3, 4, bahkan 100 pun nggak apa-apa. Yang nggak boleh cuma satu koma. Jadi subjek predikat kok setengah-tengahnya satu koma itu nggak bisa, teman-teman. Karena subjek dan predikat keduanya sama-sama informasi inti atau informasi penting. Nah, jadi subjeknya di sini adalah yang the Wilmington Oil Field. Gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau ditarik dari depan ke belakang sudah tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di setelah penanda jumlah one. Nah, tapi gini teman-teman. Penanda jumlah atau kardinal, itu kalau teman-teman lihat ada off-nya, itu tidak boleh langsung diikuti kata benda. Nah, terus harus ada apanya, Sir? Harus ada keluarga determiner. Minimal the, teman-teman. Ya, nomor satu 2 3 tadi. Oke, yang nggak boleh samaan ya, karena salah satu dari itu harus diikuti benda jamak. Salah satu dari mereka, kita nggak bisa bilang salah satu dari dia. Ya, jadi yang umum itu diikuti the, teman-teman. Nah, jadi carikan A, B, C, D yang ada the-nya. Ya, nah ini informasi tambahan. Mohon nanti ditambahkan di catatan teman-teman karena tadi belum saya sampaikan ya. Jadi diingat-ingat ada one of, nggak boleh langsung diikuti kata benda intinya. Jadi harus ada the-nya dulu teman-teman. Seperti itu. Nah di pilihan A, B, C, D yang ada the-nya cuma satu, yaitu yang Bravo. Jadi jawabannya yang Bravo teman-teman. Nanti kalau dibaca, the Wilmington oil field in Long Beach, California is one of the most productive oil fields in the continental United States.
Ladang minyak Wilmington yang berada di Long Beach, California, merupakan salah satu dari ladang-ladang minyak yang paling produktif di daratan Amerika Serikat. Seperti itu, teman-teman. Setelah off harus ada artikel ya, Mister. Nah, diinget-inget, sebelumnya off itu yang saya ingin tekankan adalah penanda jumlahnya. Ini jangan ketinggalan ya, teman-teman. Kalau off saja tidak ada penanda jumlahnya sebelumnya, itu tidak ada aturan. Yang pasti hanya kata benda aja setelahnya. Pakai the boleh, tidak juga nggak apa-apa. Kalau off saja. Ya, teman-teman. Tapi kalau sebelumnya off itu ada penanda jumlah, contohnya one, contohnya many, contohnya some, contohnya two, contohnya both, dan lain-lain. Intinya dari keluarganya kardinal tadi. Ketika kita membahas apa namanya? Membahas determiner tadi itu kan ada salah satu keluarganya namanya cardinal number. Jadi angka yang menunjukkan jumlah bendanya. Nah itu kalau ketambahan of nggak boleh langsung diikuti kata benda. Tapi kalau nggak ada one-nya tiba-tiba of aja tidak perlu the tidak apa-apa. Teman-teman seperti itu. Gitu ya. Jadi hanya ketika of itu sebelumnya ada kardinalnya. Jangan dihilangkan yang informasi one-nya ini teman-teman. Karena kalau off saja nggak ada the setelahnya nggak apa-apa sebenarnya. Kalau nggak ada one-nya ya. Tapi kalau ada one, two, three, four, five dan sebagainya itu teman-temannya penanda jumlah itu harus ada the-nya sebelum kata benda. Ya. Tapi kalau misalkan setelah off itu objeknya adalah kata ganti, misalnya as. As itu kan kata ganti ya teman-teman, bukan kata benda. Nah kata ganti itu nggak bisa pakai kata sifat. Jadi kita bilangnya one of us, bukan one of the us. Ya, karena as itu kata ganti. Tapi kalau oil fields itu bukan kata ganti, itu kata benda. Seperti itu. Gitu ya, maka harus pakainya the. Mohon nanti ditambahkan kecatatan teman-teman. Karena saya jamin soal ini nanti keluar di soal teman-teman ketika tes dari lembaga. Jenis ini teman-teman, soal yang saya bahas ini. Oke? Jadi diingat-ingat kalau ada penanda jumlah, ketambahan of setelahnya, maka sebelum kata benda setelahnya harus ada the atau teman-temannya the. Yang paling umum itu the, teman-teman. Tapi tidak selalu the ya. Misalkan kepemilikan di situ boleh. Misalnya one of my friends, itu nggak apa-apa. Misalnya one of those people, itu juga nggak apa-apa. Nah itu teman-temannya the yang saya maksud tadi, determiner nomor satu 2 3 seperti itu. Lanjut ke nomor sebentar. Kalau both of, all of ada nggak Sir? Sama ya, itu both, all itu penanda jumlah, teman-teman. Satu keluarga sama one. Oke. Sekali lagi, kalau ada penanda jumlah apapun ya, teman-teman bisa one, both, all, some, most, yang artinya sebagian besar itu ya. Dan teman-temannya itu, misalnya few, misalnya apa tadi? Pokoknya banyak teman-teman ya. Kemudian ketambahan dengan of, maka jangan langsung ketemu kata benda. Harus ada the atau teman-temannya the. Jadi apakah penggunaannya sama? Jawabannya sama, Miss. Both of the, all of the. Atau kalau kita cek di kamus, ini sebelum pernah saya coba, tapi kita cek ya. Coba, ataupun kalau saya pernah mungkin saya lupa, teman-teman. Coba kita cek di kamus, kita cari kata all ya. Coba, semoga ada, teman-teman. Kalau nggak ada nanti coba kita cari all of. Nah ini ada all of ya. Kita cek. Nah setelah all of kalau diikuti kata benda pasti ada the-nya. All of the atau teman-temannya the. Ya kan? Contohnya lagi adalah, nah kalau nggak ada the, kalau nggak ada of-nya nggak usah pakai the nggak apa-apa. Pakai the juga nggak apa-apa teman-teman. All the hope. Tapi biasanya kalau all the itu biasanya setelahnya nanti ada predikat lagi. Nah itu materi kita hari ke-10 nanti teman-teman. Sebenarnya ada that yang dihilangkan. Seperti itu. Jadi kalau ada all nggak pakai off langsung ketemu the kata benda itu sebenarnya ada that-nya di tengah-tengah. All that the apa? All that the hope misalnya. Gitu ya. Coba kita nah ini ada all of lagi. Nah, jadi kalau ada all of nah kalau as beda ya. As itu kata ganti bukan kata benda. Kata ganti itu nggak boleh ditambahi kata sifat. Justru salah kalau kita bilang all of the as. Ya, beda dengan sebentar, coba kita cari all of yang kata benda. Sebentar, selain yang tadi ya, teman-teman. Sebentar. Kalau yang hitam-hitam ini udah fix, teman-teman. Itu bentuk yang sudah jelas. Nah, ini ternyata ada penggunaan atau penjelasannya grammarnya di sini dikotakkan ini, teman-teman. Jadi all itu boleh all the nggak apa-apa, teman-teman. Atau all of the. Oke, ketika ngomongin tentang sesuatu atau semua hal dari kelompok
orang atau benda tertentu. Contohnya adalah all the students. Nah, ada predikatnya kan biasanya kalau ada all the itu biasanya setelahnya ada predikatnya seperti itu. Nah, kalau all of the juga boleh. Intinya harus ada the-nya gitu, teman-teman. Atau teman-temannya the. Seperti itu. Itu ya. Coba kita cari lagi kata both. Kita cari nah both of, teman-teman. Di situ ada both of my. Nah, my itu adalah keluar. Nah, my itu adalah keluarganya kata sifat ya, namanya possessive adjective. Determiner nomor 3 tadi, teman-teman. Itu keluarganya the juga, keluarganya determiner. Jadi pilih salah satu aja. Both of my grandfathers. Apakah diganti the boleh, Sir? Jawabannya boleh. Both of the grandfathers of mine, misalnya seperti itu. Nggak apa-apa, teman-teman. Nah, di situ disebutkan tuh ada grammarnya juga, teman-teman. Kalau pakai both, boleh pakai the nggak apa-apa. Kalau pakai of harus ada the-nya. Jadi contoh nih, teman-teman. Sebentar. Nah, ini both women itu boleh nggak pakai the ya. Tapi kalau ada of-nya itu harus ada the-nya. Both of the women seperti itu atau teman-temannya the. Contohnya my grandparents tadi. Both of my grandparents yaitu itu satu keluarga. Seperti itu Miss Sita. Gitu ya. Boleh diulangi as tadi masuk keluarga yang mana, Sir? As itu kelas katanya pronoun ya. Pronoun lebih tepatnya objek pronoun. Jadi kita cari kata as, teman-teman. Nah, as itu keluarganya pronoun, lebih tepatnya adalah objek. Jadi dia letaknya di objek, bukan di subjek ya. Nah, pronoun sama noun itu bedanya adalah kalau noun boleh pakai kata sifat. Contohnya girl. Girl itu kata benda, teman-teman. Atau noun ya. Bisa kita bilang beautiful girl. Nah, tapi kalau she itu kata ganti. Nggak bisa kita bilang beautiful she. Gitu ya. Jadi perbedaan kata ganti sama kata benda, kalau kata benda boleh pakai kata sifat, kalau kata ganti tidak boleh pakai kata sifat, nggak boleh pakai the as nggak ada teman-teman, ya, adanya adalah as saja seperti itu. Oke, kita ke contoh terakhir ya teman-teman. Nah, caranya sama, dicari predikat dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu results, itu sebagai predikat. Subjeknya adalah a federal type. Oke, nah berarti kalimat sudah lengkap nih. Ada subjeknya, ada predikatnya, titik-titik terletak di setelah preposisi. Teman-teman masih ingat? Preposisi itu mirip kayak kata kerja yang butuh objek. Jadi setelahnya preposisi ini harus ada objeknya yang nantinya akan dirubah jadi keterangan. Nah, objek itu bisa dari kata benda, bisa dari kata ganti. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D kan panjang-panjang gitu, teman-teman. Berarti itu sudah dipastikan dibuat dari kata benda. Karena yang bisa dipanjangkan itu adalah kata benda. Kalau kata ganti itu nggak bisa dipanjangin, teman-teman. Ya. Nah, kata benda itu memanjangkannya pakai apa? Pakai kata sifat. Nah, jadi teman-teman di sini diminta mencarikan adjektif dulu, baru kata benda. Nah, kita cek satu-satu ya. Yang alfa di situ ada e. E itu keluarganya determiner dari keluarganya artikel tadi. Kemudian ada vertikal. Vertikal itu keluarganya deskriptif, itu menunjukkan bentuknya, shape-nya ya. Kemudian power. Power itu artinya kekuatan, kekuasaan. Itu adalah kata benda. Nah, karena kata benda di sini diikuti kata benda lain setelahnya, berarti kata benda ini sebagai noun adjunct ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada distribution. Ini adalah benda yang dijelaskan oleh tiga kata sifat ini. Ya, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan jawabannya adalah yang alfa. Kita cek dulu yang lain. Kalau yang Bravo ada predikat lagi, ada subjek lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Kalau yang Charlie tidak ada kata benda sama sekali. Kalau yang Delta ada predikat lagi, ada subjek lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Jadi jawabannya yang alpha gitu ya. Nanti kalau dibaca, a federal type of government results in a vertical power distribution. Jadi kalau diartikan, jenis pemerintahan federal berakibat pada atau berdampak pada sebuah penyaluran kekuasaan secara vertikal. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah ketiga contoh eh, soal-soal atau variasi soal dari soal yang menanyakan tentang adjektif atau kata sifat.
Ya, sekarang giliran teman-teman mencoba ke latihan soalnya. Ya, tapi mungkin sebelumnya kalau ada pertanyaan nih, boleh di unmute teman-teman. Silahkan, boleh ditayangkan dulu. Oke, kalau gitu mari kita coba ke latihan soal ya. Seperti biasa, harus teman-teman coba dulu. Teman-teman yang pencoba dan yang tidak mencoba, saya jamin pasti beda hasilnya nanti. Maksudnya hasil belajarnya ya. Jadi mohon dicoba, salah nggak apa-apa sebisa teman-teman. Tugas saya di sini adalah memfasilitasi, oke? Silahkan dicoba dulu sebentar. Untuk mic-nya saya mute dulu supaya tidak ada suara bocor, supaya teman-teman bisa lebih fokus. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis nih dan silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban alfa, alfa, alfa. Sepertinya semua menjawab alfa. Oke deh, kalau gitu kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang. Di situ ada predikat was signed. Subjeknya adalah Declaration of Independence. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di dalamnya kata benda di subjek. Itu berarti hanya tambahan saja, yang menambahi kata benda saja di subjek. Nah, yang menambahi kata benda dan letaknya di sebelumnya itu adalah kata sifat. Jadi jawabannya, sorry teman-teman, jadi jawabannya adalah yang alfa, betul sekali. Kenapa Bravo salah? Karena di situ ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama, teman-teman. Delta juga sama. Ya, nanti kalau dibaca, The Declaration of Independence was signed in 1776, marking the American colony separation from Britain. Jadi kalau diartikan, deklarasi dari kemerdekaan atau Declaration of Independence ditandatangani pada tahun 1776 yang menandai eh, kebebasan koloni Amerika dari Britania, seperti itu. Whereby itu anggap sebagai conjunction ya, teman-teman. Jadi kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Sebentar teman-teman. Maaf. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat ada jawaban Bravo, 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 semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Tarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat was interested, subjeknya the educator. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya. Nah, titik-titik terletak di setelahnya preposisi. Preposisi harus ada kata bendanya. Nah, ternyata setelahnya sudah kata benda, teman-teman. Validity itu kan kata benda ya. Nah, berarti di sini hanya tempatnya kata sifat yang menjelaskan kata benda validity ini. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang Bravo. Betul sekali, teman-teman. It's yang nggak pakai tanda petik itu adalah kata sifat. Nah, tapi kalau it's yang pakai tanda petik itu adalah singkatan yang mana teman-teman tidak akan pernah menemukan itu di soal structure TOEFL. Karena itu singkatan dan structure TOEFL itu mengikuti aturan tertulis, mengikuti aturan written. Jadi kalau kita menulis artikel dalam bahasa Inggris tidak boleh ada yang disingkat. Ya, teman-teman, karena menurut mereka itu menyingkat kurang sopan. Jadi dan structure itu mengikuti aturan menulis. Jadi yang mengikuti aturan baku atau formal atau sopan, teman-teman. Yang mana tidak boleh ada yang disingkat, makanya teman-teman tidak akan pernah menemukan it tanda petik s. Pasti it is gitu ya.
Nah, jadi yang alpha salah karena ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Kalau yang Charlie kebalikannya ya, ada conjunction selain fanboys menghubungkan dua SP, tapi setelahnya tidak ada SP satu lagi. Kalau yang delta ada predikat lagi, nah ini kebalik teman-teman ya. Harusnya conjunction dulu, subjek, predikat ini kebalik. Delta nggak bisa. Nah, jadi jawabannya yang bravo. Sebentar, ada pertanyaan nih. Apakah setelah preposisi apakah boleh ada conjunction ya, Zar? Nah, kalau teman-teman menemukan ada preposisi kok setelahnya ada conjunction, maka itu jadi satu, teman-teman. Oke, jadi conjunction itu ada yang lebur jadi satu sama preposisi, tapi itu dianggap conjunction. Contohnya kalau teman-teman menemukan ada by which. Nah, by which itu satu kata. Oke, misalnya ada in which. Itu juga satu kata, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah setelah preposisi diikuti conjunction boleh? Jawabannya boleh, Mas. Nah, tapi itu mohon dianggap sebagai satu kesatuan. Ya, nanti saya jelaskan di hari ke-10 tentang dependent clause untuk penggunaan ini. Itu ya, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Kita cek bareng ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang di situ ada is, subjeknya the Pacific Ocean. Nggak ada predikat lagi juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, ini mirip dengan yang di contoh tadi, teman-teman. Nah, sekali lagi kalau ada penanda penanda angka, penanda jumlah bukan cuma angka ya, misalnya some, misalnya both, misalnya all, itu kalau ketabrak sama of setelahnya langsung, nggak boleh langsung ketemu kata benda. Ya, harus ada the atau teman-temannya the. Kecuali kalau setelahnya diikuti kata ganti, itu beda cerita. Kata ganti tidak boleh dikasih the ya teman-teman. Tapi kalau kata benda, oceans kan kata benda, bukan kata ganti. Nah itu harus ada the atau teman-temannya the. Nah satu-satunya pilihan yang ada the atau teman-temannya the cuman yang bravo. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, the Pacific Ocean is one of the largest oceans on the planet. Jadi Samudra Pasifik adalah salah satu dari samudra-samudra yang terbesar di planet ini. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, Alfa, ada juga Charlie. Oke, ada antara Alfa atau Charlie ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu yaitu require. Subjeknya adalah professions. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita lihat titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek, itu tempatnya kata sifat. Jadi carikan A, B, C, D yang kata sifat saja. Nah, jawaban benar adalah yang alfa ya, teman-teman. Kita cek satu-satu kenapa Bravo salah. Yang Bravo itu ada pronoun atau kata ganti, nanti subjeknya double. Kalau yang Charlie, nah tadi seperti soal sebelumnya tadi, kalau ada penanda jumlah, contohnya one of, some of, all of, most of, two of, dan lain-lainnya. Kalau ada penanda jumlah ketambah of, tidak boleh langsung ketemu kata benda, harus ada the atau teman-temannya the setelahnya. Nah ini kan setelahnya nggak ada teman-teman ya kan? Otomatis, maaf teman-teman. Nah otomatis nggak bisa kita pakai of di situ. Oke?
Kalau yang delta di situ ada predikat lagi, nanti predikatnya double ya, jadi nggak bisa. Jadi jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, almost all professions require some form of specialized training. Jadi hampir semua pekerjaan memerlukan semacam pelatihan khusus seperti itu. Lanjut ke sebentar. Apakah boleh kalimatnya diubah menjadi almost all of the professions? Jawabannya boleh, Miss. Cuman mungkin ada sedikit perbedaan arti nanti. Nanti artinya menjadi semua dari profesi-profesi itu seperti itu. Tapi secara grammar boleh, Miss ya. Jadi kita boleh pakai almost all of the professions atau almost all professions. Ya, jadi hanya bedanya nanti di arti saja. Artinya profesinya jadi jelas atau tidak. Ada ketambahan itu atau tidak seperti itu. Tapi grammarnya dua-duanya benar. Kita boleh bilang almost all of the professions require some form of specialized training. Tapi kalau kita bilangnya almost all of professions, nggak bisa teman-teman. Karena harus ada the-nya setelah all of. Ya, sebelum kata benda yang dijelaskan. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Oke, kita cek bareng teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada verb satu yaitu use. Subjeknya adalah computer processors ya. Tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik berada di sebelum kata benda di subjek. Nah, berarti titik-titik itu hanya perlu menambahkan yang menjelaskan kata benda saja, yaitu kata sifat. Alfa tidak bisa karena ada predikat lagi, pemborosan predikat. Kalau yang Bravo kemungkinan bisa, teman-teman. Yang Charlie tidak bisa ya, karena ada predikat lagi, ada subjek lagi, nanti subjek predikatnya double. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, nanti subjeknya double. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, virtually all computer processors use silicon as a primary material. Jadi, hampir semua prosesornya komputer itu menggunakan silikon sebagai bahan utama. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta ada juga alfa. Mari kita cek bersama. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada was ya. Subjeknya adalah primary cause. Nggak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap. Titik-titik terletak di sebelum kata benda. Berarti itu hanya membutuhkan kata sifat saja. Dan berarti jawabannya yang delta. Alpha salah karena ada subjek predikat lagi, tidak ada conjunction. Bravo salah karena ada conjunction tapi tidak ada subjek predikat lagi. Kalau yang Bravo ada preposisi by, teman-teman. Nanti kata benda ini menjadi object of preposition atau objeknya preposisi. Jadi yang dirubah jadi keterangan. Jadi kalau kita masukkan yang Charlie justru kita nanti akan kehilangan subjeknya karena subjeknya jadi keterangan, teman-teman. Ya kan? Jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, the primary cause of the French Revolution was widespread social and economic inequality. Jadi kalau diartikan, penyebab utama dari revolusi Prancis adalah ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang menyebar luas. Seperti itu. Kenapa keterangan tidak bisa jadi subjek ya, Mister? Itu hari pertama, Miss. Masih ingat ya, di hari pertama kan kita belajar tentang subjek predikat ya.
Subjek sama predikat, Miss. Nah, subjek itu masih ingat nggak? Dibuatnya dari dua kelas kata. Kelas kata apa aja? Mungkin teman-teman yang lain juga boleh bantu. Kelas kata apa aja yang bisa dijadikan subjek, teman-teman? Betul sekali, Mr. Labib, yaitu noun atau kata benda. Kalau nggak gitu, kata ganti atau pronoun. Nah, keterangan atau adverb tidak bisa jadi subjek. Alasannya ya karena nggak ada informasi tentang apa atau siapa gitu ya. Jadi contohnya gini teman-teman. Misalkan saya bilang ke teman-teman nih, pergi ke Semarang kemarin. Lengkap nggak kalimat yang saya sampaikan ke teman-teman? Atau kemarin pergi ke Semarang. Nah, yang saya sampaikan ke teman-teman berarti lengkap nggak barusan ya informasi yang saya berikan? Ya kan? Nanti ada pertanyaan apa, Mister Ricky? Kalau misalkan saya bilang seperti itu ke Mister Ricky, nanti ada pertanyaan gimana? Nah, siapa gitu ya? Siapa yang pergi ke Semarang? Bisa saja Wawan. Misalnya kemarin Wawan pergi ke Semarang. Nah, subjeknya itu Wawan. Jadi Wawan itu kata benda, teman-teman. Gitu ya. Atau misalnya yang diganti menjadi kata ganti. Jadinya dia. Kemarin dia pergi ke Semarang. Seperti itu. Oke. Jadi informasi tentang apa atau siapa yang ingin dibahas itu kata benda atau kata ganti, bukan keterangan. Kalau keterangan itu banyak memang jenisnya ya. Di mana, kapan, oleh siapa itu keterangan. Seperti dan itu tidak bisa jadi subjek. Oke, itu materi hari pertama, teman-teman. Dan itulah kenapa pentingnya mohon ditulis, teman-teman, supaya nanti enak. Dan materi kita nyambung kok dari hari pertama sampai hari terakhir nanti. Kita lanjut dulu ya ke nomor terakhir. Silakan, teman-teman coba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban bravo, bravo, bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Oke, kita cek bareng, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat have been. Subjeknya ada dua ya, agriculture dan farming. Tapi kita anggap satu saja, teman-teman, karena dia dihubungkan pakai fan voice yang bukan menghubungkan dua SP. Hanya menghubungkan bagian kalimat yang sama saja, yaitu S. Seperti itu. Jadi kita anggap satu aja, teman-teman. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Titik-titik terletak di setelahnya to be. Nah, kalau to be itu berdiri sendiri ya, kalaupun setelahnya mau diikuti kata kerja harus verb ing atau verb 3. Nah, kalau dilihat di ABCD kan nggak ada kata kerja ya. Nah, kemudian setelahnya adalah kata benda. Nah, berarti di sini kita butuh kata sifat yang menjelaskan kata benda livelihood ini, teman-teman. Ya. Nah, berarti jawabannya adalah nah kata sifat di situ adalah yang bravo. Gitu ya. Sebentar, tadi teman-teman ya betul jawab teman-teman ternyata tidak terjebak ya. Jawabannya adalah bravo. Yang alpha itu memang it's itu kata sifat, teman-teman. Cuman yang bukan adalah importance-nya ini. Jadi kalau teman-teman menemukan kata berakhiran dengan ance-ance, 90% dia adalah kata benda, bukan kata sifat. Nah, itu perbedaannya importance sama important. Kalau important kata sifat, kalau importance kata benda. Nah, kenapa yang alpha tidak bisa? Kenapa kalau kata benda di situ tidak bisa? Kata benda tidak boleh punya objek, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang alpha salah. Seperti itu. Kemudian kalau yang eh, Charlie di situ ada important. Nah, ada and di situ. And itu harus menghubungkan yang sama ya. Sedangkan kata benda sebelumnya kata sifat nanti nggak setara, nggak bisa, teman-teman. Kalau yang delta to be, nah yang bikin salah adalah li-nya ini teman-teman. Importantly ada li itu adalah keterangan. Jadi kalau ada kata sifat, contohnya beautiful ya, ketambahan akhiran ly itu menjadi keterangan. Namanya adalah adverb of manner biasanya ya.
teman-teman. Jadi namanya biasanya adalah adverb of manner. Sebagian besar kata sifat kalau ketambah dengan akhiran ly menjadi keterangan cara atau adverb of manner. Gitu ya. Tapi di sini kata benda, teman-teman. Nggak bisa kata benda dijelaskan oleh keterangan cara, nggak bisa. Masa manusia dengan yang cepat? Kan nggak bisa. Yang bisa adalah manusia yang cepat, bukan manusia dengan cepat seperti itu. Tapi manusia yang cepat itu kata sifat. Gitu ya. Jadi yang delta tidak bisa karena keterangan tidak bisa menjelaskan kata benda. Oke. Jadi jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca agriculture and farming have been an important livelihood in the state of Iowa for generations. Jadi kalau diartikan pertanian dan juga peternakan telah menjadi mata pencaharian penting atau sejenis mata pencaharian penting di negara bagian Iowa selama eh, bergenerasi-generasi seperti itu. Apakah boleh have been diikuti dengan to be? Jawabannya boleh, teman-teman. Karena to verb satu itu adalah keterangan. Jadi nggak apa-apa. I am to be a teacher itu nggak apa-apa, teman-teman. Nanti ada dua arti ya. I am to be a teacher itu artinya saya akan menjadi guru atau saya harus menjadi guru. Karena kalau ada to be ketemu to, itu nanti artinya bisa harus, bisa akan. Jadi ada dua eh, apa namanya konteks seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak apa-apa, to be diikuti to verb satu nggak masalah. Cuman itu bukan jadi satu ya teman-teman, itu beda. To be-nya sendiri, maksudnya misalnya ada am to be, I am to be. Nah M-nya itu berdiri sendiri, bukan jadi satu sama to verb satu teman-teman. Gitu ya. Jadi to verb satunya sendiri, M-nya sendiri. Beda kalau M ketemu verb ing. I am studying itu M sama ing-nya jadi satu. Itu auxiliary verb teman-teman. Ya. To be diikuti verb 3 itu juga jadi satu. Seperti itu. Tapi kalau to be to verb satu itu nanti beda. To be-nya sendiri, to verb satunya sendiri seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut lagi. Oh, sudah habis teman-teman, maaf. Nah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sambil saya absen ya. Silahkan kalau ada pertanyaan nanti saya akan respon atau jawab setelah saya selesai mengabsen. Silahkan teman-teman, boleh di-unmute ya. Oke, sudah selesai terabsen. Sepertinya di chat ada yang bertanya, Sir boleh minta contoh deskriptif yang agak panjang dan sesuai urutan karena masih bingung penerapannya. Maksudnya urutannya ya, Miss. Kan tadi apa namanya ya? eh adjektif kan yang deskriptif kan ada 8, teman-teman. Ya, ada quality. Ya kita coba aja. Misalkan eh, contoh ya, kita cari kata di contoh tadi salah satunya ada sebentar, teman-teman. Coba kita cari maaf. Nah, misalnya coba kita cari kata eh, metal, misalnya ya. Coba kita cari kata metal di kamus. Cari yang kata sifat, teman-teman. Nah, metal ini yang kata benda, Cak. Kita carinya yang kata sorry. Oh ya, metal itu kalau dia jadi non adjunct nanti ya, teman-teman. Nah, contohnya ini, a small black metal box. Ya, ini contoh yang agak panjang. Jadi kata benda yang dijelaskan adalah kata box, teman-teman. Ya. Nah, di situ determinernya cuma satu, yaitu keluarganya artikel, yaitu a. Kata benda yang dijelaskan adalah box. Metal itu adalah keluarga material atau benda bahannya itu dari apa? Jadi kotak besi. Nah, black itu adalah color, warna. Kalau nggak salah nomor 6 atau nomor 5. Jadi quality atau karakter itu satu. Kemudian yang kedua adalah size, ukuran. Dua, tiga adalah age atau temperature, umur atau suhu ya. Kemudian yang keempat adalah participle. Yang kelima adalah shape ya. Teman-teman, kemudian yang keenam adalah color. Jadi yang keenam, black itu adalah yang keenam. Kemudian metal itu adalah ke-8 karena yang ketujuh ada origin atau location. Jadi dari mana benda itu dibuat. Ini yang ke-8. Small itu adalah ukuran. Dia setelahnya quality atau karakter. Jadi itu nomor 2 tadi. Jadi 2, 6, 8. Small black metal box. Nah, kita kembali ya. 2, 6, 8, teman-teman. Small metal black. Sebentar. Small metal black. Nah, ini ya. Jadi small itu masuknya ke size. Kemudian metal, sorry, tadi small black dulu ya. Black itu color, warna.
Kemudian material tadi metal dari logam. Nah, kemudian box adalah benda yang dijelaskan. Nah, E-nya tadi yang di depan itu adalah keluarganya artikel. Seperti itu. Jadi, a small black metal box. Urutannya sudah saya urutkan. Jadi, kalau ada deskriptif, urutannya small-nya dulu, kemudian black-nya, kemudian metalnya. Apakah maksud pertanyaannya seperti ini, Miss Ita? Jadi tinggal diurutkan sesuai yang saya beri. Iya betul, ini sudah saya urutkan ya. Tapi sebenarnya cara cara mengingatnya itu gampang kalau saya ya teman-teman. Dari yang paling umum itu maksudnya kalau kita ngomongin orang kan pasti tentang eh, secara garis besarnya. Karena mungkin kita nggak terlalu kenal orangnya gitu ya. Entah itu orangnya ramah. Nah ramah itu termasuk quality atau karakter. Ya, jadi secara garis besar lah. Jadi sifat benda, entah itu manusia ataupun selain manusia yang secara umum itu masuknya ke nomor satu. Nah, semakin ke bawah itu semakin jarang dibicarakan. Ya, kalau sehari-hari ya teman-teman semakin spesifik karena jarang kita ngomongin tentang ukuran, terutama manusia kan nggak sopan teman-teman, ya kan? Jadi ukuran, kemudian itu semakin ke bawah semakin sempit, semakin informasinya itu semakin mendalam, mendetail tentang benda atau orang tersebut, seperti itu. Dan tapi kalau di TOEFL itu karena ngomongin tentang sesuatu yang akademik harus spesifik, itu biasanya yang detail-detail atau yang ke bawah itu malah keluar teman-teman. Seperti itu. Walaupun yang atas itu juga sering keluar juga. Seperti itu. Gitu ya. Jadi ini sudah saya urutkan dari yang paling pertama semakin ke belakang setelahnya seperti itu. Dan jarang sekali bahkan saya belum pernah menemukan yang semuanya itu keluar semua nggak ada teman-teman. Pasti yang keluar cuman contohnya tadi misalnya di deskriptif cuma tiga, misalnya cuma dua, misalnya cuma empat gitu. Empat pun itu udah panjang sekali tapi itu jarang ya teman-teman. Seperti itu. Dan sekali lagi ini jangan dihafal ya. Hafalan menurut saya bukan belajar. Nanti mohon dicatat di buku teman-teman sambil latihan sambil dibuka. Sambil latihan sambil dibuka akan hafal sendiri. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Dias. Untuk jumlah soal yang keluar di TOEFL berapa ya, Sarah? Oh, untuk adjektif ini ya. Adjektif ini kalau di nomor 1 sampai 15 yang soal melengkapi kalimat yang hilang, itu sedikit teman-teman. Kadang cuma satu, paling banyak itu dua. Tapi kalau di error analysis, ini sering keluar, paling sering keluar itu bab adjektif. Ya, jadi mohon teman-teman sering-sering latihan di bab adjektif karena nanti ini akan sering keluar di error analysis bab 9 nanti ketika kita bahas ke bab 9. Jadi ketika kita sudah masuk bab phrasing ini mau nggak mau teman-teman akan dealing more with vocabularies. Jadi teman-teman akan harus menggali atau memperkaya vocab dan itu satu-satunya cara adalah dengan latihan seperti itu. Gitu ya, Mister. Kemudian jadi oh ya ini yang tadi ya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau ada silahkan ditanyakan, jangan sungkan-sungkan sebelum kita tutup. Sepertinya nggak ada ya. Atau nanti ketika teman-teman malam free, silahkan datang kembali karena nanti soal-soalnya beda teman-teman. Sir, dites apakah ada waktunya? Jawabannya ada teman-teman ya. Waktunya per soal rata-rata 30 detik. Jadi di structure itu teman-teman hanya punya waktu 25 menit untuk menyelesaikan 40 total pertanyaan. Gitu ya. Jadi anggap aja 20 menit lah teman-teman. Jadi 25 menit yang 5 itu buat ngoreksi gitu. Atau buat ngecek. Yang 20 itu buat teman-teman ngerjakan. Jadi 20 dibagi 40 itu kan setengah menit. Setengah menit kan 30 detik teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Tapi tenang aja teman-teman ya. Seperti yang saya sampaikan ke teman-teman, saya menggunakan cara yang saya pakai, yang saya jelaskan ke teman-teman ini, rekor saya di 4 menit. Itu yang saya hitung ya. Pernah juga lebih cepat teman-teman. Cuman yang pernah saya hitung itu karena saya penasaran ya, itu 4 menit. Jadi baru menit ke 21 atau sisa waktunya itu 21 menit itu saya sudah selesai di structure. Dan teman-teman saya yakin juga pasti bisa ya, karena cara yang saya pakai ini boleh dicek di kursan manapun pasti gak ada teman-teman. Nanti di akhir saya jelaskan ya kenapa kok saya bisa menciptakan cara seperti ini, kemudian berani ngerombak yang di buku dari lembaga nanti di akhir saya ceritakan teman-teman. Artinya kalau waktu sudah habis soal akan berganti. Oh no no. Jadi gini teman-teman.
Kalau di bagian structure itu 25 menit itu akumulasi ya. Jadi 40 soal. Jadi 25 menit itu maksudnya jalan terus bukan per soal itu tapi eh, semua soal gitu ya. Dan kalau di kelas itu kan saya waktuin 30 detik itu saya buat rata-rata saja. Jadi satu soal itu rata-rata 30 detik teman-teman harus selesaikan. Seperti itu. Jadi bukan per soal waktunya, Mister, tapi eh, per paket structure. Jadi satu structure atau 40 soal itu 25 menit, bukan per soal. Seperti itu. Tapi kalau di listening itu beda lagi ya. Listening nanti di hari ke-11 saya jelaskan, teman-teman. Itu beda dengan waktunya dengan structure sama di reading beda. Oke, baik itu saja teman-teman untuk atau nanti ketika teman-teman mereview materi menemukan kesulitan apapun mohon ditanyakan ya lewat Japri jangan sungkan-sungkan. Oke, terima kasih atas kehadiran dan juga partisipasi aktif teman-teman. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Adalah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day guys. See you next time.